to have me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rustadi di channel Kirsy Digital Trainer. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan dalam beriklan di berikan properti di FBS. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum gabung di channel kita, silakan untuk melakukan subscribe ya, kemudian like, komen, dan share. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, 5 kesalahan dalam berikan properti di FBS. Apa saja? Yang pertama yaitu tidak menggunakan objektif iklan yang tepat. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah pemilihan objektif iklan gitu, yang kurang tepat gitu. Jadi yang tidak sesuai dengan properti itu. Maksudnya ya seperti ini, misalkan ketika teman-teman beriklan ya. Nah, teman-teman misalkan beriklan itu membuat iklan ya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya. Ada penjualan, project, kemudian interaksi, promosi iklan, traffic, awareness gitu. Jadi banyak pilihan-pilihan ini. Nah, kita kan mau mengiklankan properti gitu. Jadi properti, ketika kita menjual properti, kita tidak bisa ketika kita seperti menjual eh, barang elektronik gitu kan, sepatu, tas gitu kan, yang mana ketika kita menjual langsung full cash aja gitu kan, langsung kepada penjualan, langsung sales gitu. Tapi kalau untuk yang namanya properti itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus mengambil, eh, kita harus bukan mengambil, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu leads-leadsnya gitu, mengumpulkan leads. Nah, tentunya yang paling tepat ya, ketika kita beriklan, maka pastikan kita menggunakan ini ya, kita menggunakan iklan prospek. Kenapa? Karena di sini kita akan memfilter orang-orang yang berminat dengan properti, entah itu untuk investasi ya, atau juga mungkin untuk dihuni gitu, seperti itu. Jadi eh, pemilihan objektif iklan pun ini akan sangat berpengaruh ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menjalankan iklan ya, maka kesalahan yang kedua adalah tidak menggunakan funneling ya, tidak menggunakan funneling dalam beriklan. Jadi ada alur-alur yang harus kita lalui dalam beriklan di Facebook Ads. Untuk khususnya yaitu untuk properti. Jadi kalau misalkan teman-teman berikan langsung aja gitu, langsung hajar aja gitu kan, penjualan gitu, tanpa ada funneling yang tepat, tentunya ini hanya akan merugikan kita sendiri gitu. Dan biasanya ini terjadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula gitu kan, yang belum paham bagaimana alur beriklan di Facebook Ads gitu. Jadi funneling ini sangat penting. Dan funneling yang bagus untuk properti seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa belajar di apa namanya? Di kelas saya ya, di kelas Kinsey Meta Ads Conversion Mastery. Ya, di sana kita akan ajarkan bagaimana funneling dalam beriklan di Facebook Ads untuk properti gitu. Ada ya, khusus untuk materinya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, membuat konten iklan yang asal-asalan. Nah, seperti apa? Jadi misalkan kalau ya intinya
gak apa materi iklannya itu ya asal-asalan gitu. Jadi tidak menarik gitu ya. Seperti misalkan dalam membuat video gitu cuman di apa dilihatin aja tanpa ada keterangan, tanpa ada apa gitu. Kemudian membuat gambar juga angle-nya itu nggak bagus gitu ya. Jadi angle yang tepat juga itu berpengaruh. Jadi jangan sampai ya kalau kita membuat yang asal-asalan ya tentu hasilnya juga asal-asalan dan bahkan mungkin tidak akan menghasilkan gitu. Nah, kemudian walaupun bagus ya, tapi kemudian leads-nya itu banyak, ada banyak orang yang respon dengan iklan kita, tapi ada kesalahan yang keempat apa? Tidak ada follow up terhadap leads yang terdata gitu. Jadi ketika ada lead datang gitu ya, entah itu dalam bentuk eh, yang dari Pixel ya, ataupun juga ada orang yang menghubungi kita ya WhatsApp atau Telegram ya atau mungkin DM gitu. Jadi semua lead yang terdata itu harus di follow up ya. Kita beri edukasi, kemudian ya kita follow up sedemikian rupa sehingga mereka itu tertarik untuk membeli properti yang kita pasarkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tidak ada evaluasi akan kualitas iklan yang sudah dijalankan. Nah, biasanya ya kita kalau misalkan iklannya itu udah jalan, kita hanya melihat, wah ini kok nggak ada hasilnya ya, oh gini ini gitu. Tapi tidak melihat dari bagaimana kualitas iklannya itu gitu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, di sini kan ada nih ya, ini yang namanya metrik. Nah, ini dari setiap bagian atau setiap fungsi setiap fitur ini ada oh ini ada fungsinya gitu. Seperti misalkan klik tautan ya, kemudian lagi ya, klik semua ya. Nah, ini berpengaruh dan ini harus kita evaluasi. Kalau misalkan impresinya banyak tapi klik tautannya kecil gitu kan, atau eh, maka ini perlu dipertanyakan apa gitu, apa yang penyebabnya. Dan tentunya itu ada formulanya ya, bagaimana cara untuk membaca metrik ya. Jadi supaya kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki atau melengkapi ya setiap kesalahan dan juga kekurangan dalam beriklan di Facebook Ads gitu. Nah, inilah 5 kesalahan yang sering terjadi ketika kita menjalankan iklan properti di Facebook Ads. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak mengulanginya lagi gitu kan. Dan tentunya kalau teman-teman ingin tahu bagaimana strategi beriklan properti di Facebook Ads supaya bisa menghasilkan, nah, maka teman-teman sangat recommended untuk gabung di kelas saya ya. Karena eh, berdasarkan pengalaman saya gitu, dari tiap bulannya itu tidak kurang dari 8 sampai 10 penjualan ya. Jadi ya lumayan lah gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti alur iklan yang sudah saya jalankan gitu. Ya, seperti itu. Baik, untuk materi kali ini kita cukup sekian dan see you next video. Bye bye.